Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, mari duduk sejenak di sini, dekat kakek. Hari ini, izinkan kakek bercerita. Bukan tentang dongeng atau legenda, tapi tentang kisah nyata. Tentang orang-orang yang menjadi pelita bagi tanah Jawa, yang membawa cahaya Islam ke negeri ini dengan kasih sayang, bukan dengan amarah. Mereka dikenal dengan nama Wali Songo, 9 wali yang dipilih Allah untuk menyebarkan Islam di pulau ini, dengan ilmu, dengan seni, dan dengan kelembutan. Waktu itu, Pulau Jawa masih banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha, masyarakatnya hidup dengan adat istiadat yang kuat, tapi Allah punya rencana indah. Dikirimlah seorang wali pertama bernama Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal sebagai Sunan Gresik. Beliau datang dari seberang lautan, dari negeri jauh bernama Gujarat, India. Tapi beliau tidak datang membawa senjata. Tidak juga menyuruh orang masuk Islam dengan paksaan. Beliau datang dengan kebaikan, menolong yang sakit, memberi makan yang lapar, dan mengajarkan tauhid dengan bahasa cinta. Masyarakat Jawa melihat kebaikan hati Sunan Gresik dan mulai terbuka hatinya. Beliau wafat, tapi perjuangannya diteruskan oleh anaknya, Sunan Ampel, atau nama lengkapnya Raden Rahmat. Dialah yang kemudian membangun pesantren Ampel di Surabaya. Dari pesantren ini lahir murid-murid hebat yang kelak menjadi wali songo lainnya. Sunan Ampel tak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga membimbing akhlak, cara berdakwah, dan bagaimana merangkul masyarakat dengan bijaksana. Salah satu murid kesayangannya adalah Sunan Bonang. Beliau pandai sekali dalam hal seni, tembang Jawa, suluk, dan gending semua digunakan untuk mengajarkan Islam. Orang-orang mendengarkan, tak merasa digurui, tapi hatinya disentuh. Nah, ada satu murid lagi yang istimewa, namanya Sunan Kalijaga. Cucuku, kisahnya sangat menyentuh. Dahulu ia adalah seorang pemuda yang suka dunia gelap, suka merampok. Tapi hidayah Allah datang melalui pertemuannya dengan Sunan Bonang. Ia bertobat dan menjadi salah satu dai terbesar. Ia tidak menghapus budaya Jawa, tapi memeluknya, mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Lewat wayang kulit, gamelan, batik, bahkan arsitektur, ia menyampaikan pesan-pesan tauhid yang menyentuh hati. Lalu ada pula Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau mendirikan pesantren besar di daerah Gresik, dikenal sebagai Giri Kedaton. Dari sini, beliau mengirim para ulama dan dai ke Madura, Lombok, hingga ke Maluku. Dakwahnya tersebar luas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pendidikan. Di kota Kudus, ada Sunan Kudus. Beliau terkenal karena toleransinya. Ia membangun Masjid Menara Kudus, yang menara dan bentuknya terinspirasi dari arsitektur Hindu. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukan soal mengubah semua, tapi merangkul perbedaan dan mengajak menuju kebaikan. Kemudian ada Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga. Ia berdakwah di daerah pedesaan, pegunungan, dan pelosok yang jauh dari kota. Ia dekat dengan rakyat kecil, mengajarkan Islam lewat pertanian, irigasi, dan kebersamaan. Tidak banyak bicara, tapi kehadirannya membawa kedamaian. Di bagian barat, ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau menyebarkan Islam di Cirebon dan Banten. Ia adalah ulama sekaligus raja, pemimpin Kesultanan Cirebon, dan ayah dari Sultan Banten pertama. Beliau membawa Islam ke tanah Sunda dengan pendekatan yang bijak, merangkul masyarakat yang masih menganut ajaran lama. Terakhir, ada Sunan Derajat, saudara dari Sunan Bonang. Ia terkenal dengan dakwah sosialnya, membantu kaum miskin, memajukan ekonomi rakyat. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang kemanusiaan. Anakku, Wali Songo tidak hanya berdakwah, mereka membangun peradaban. Mereka mendirikan pesantren, masjid, rumah sakit, dan pusat-pusat belajar. Mereka menanamkan nilai keadilan, persaudaraan, dan tauhid dalam setiap jengkal tanah yang mereka singgahi. Mereka tidak membakar pura, tidak menghina budaya, tapi menyentuh hati masyarakat hingga perlahan Islam tumbuh tidak sebagai paksaan, tapi sebagai kebutuhan jiwa.
Jejak mereka masih bisa kita rasakan hari ini. Dalam syalat yang kau kerjakan, dalam masjid-masjid yang berdiri megah, dalam pesantren yang masih hidup, semua itu adalah buah dari benih yang ditanam Wali Songo ratusan tahun lalu. Kakek ingin kamu tahu satu hal penting. Islam menyebar di tanah ini bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta. Karena 9 orang yang berjalan dalam diam, tapi langkahnya mengguncang sejarah. Maka, jika hari ini kamu bisa menyebut nama Allah dengan bebas di tanah Jawa, itu semua berkat cahaya yang mereka nyalakan dulu. Jangan pernah lupakan mereka. Jangan sia-siakan warisan dakwah mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.